Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini. Today, we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about modal verbs ya. Jadi seperti yang terlihat di layar, kita akan belajar terkait dengan kata kerja modal, teman-teman ya. Oke, so teman-teman tentu saja untuk materi modal verbs ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 11. Everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay, everyone. The first thing that we are going to know is about definition of modal verbs. Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan definisi atau pengertian dari modal verbs atau kata kerja modal, teman-teman ya. So, what are modal verbs? Apa itu kata kerja modal? Modal verbs are auxiliary verbs that express a variety of meanings, including possibility, probability, obligation, permission, ability, and advice. Nah, jadi kata kerja modal itu merupakan kata kerja bantu yang mengungkapkan berbagai makna, termasuk kemungkinan, probabilitas, kewajiban, izin, kemampuan, dan juga nasihat, teman-teman. Nah, they are always followed by a past verb infinitive without to. Jadi, kata kerja modal ini selalu diikuti oleh kata kerja dasar infinitif tanpa to, teman-teman ya. Oke, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about common modal verbs. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kata kerja modal umum. Nah, di sini ada beberapa kata kerja modal umum. Yang pertama yaitu can, teman-teman. Artinya adalah bisa ya. Nah, ini menginformasikan ability, kemampuan, possibility, kemungkinan dan permission atau izin. Contohnya adalah I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian untuk common modal verbs yang kedua adalah could, artinya bisa, teman-teman ya. Nah, polite request. Jadi could ini permintaan sopan, teman-teman. Dan juga possibility, kemungkinan. Contohnya adalah, for example, could you help me? Bisakah kamu membantu saya? Nah, itu dia ya. Untuk contoh can dan juga could. Kita lanjutkan ke common modal verbs yang lain, yaitu selanjutnya adalah may atau boleh ya. Oke. Nah, atau mungkin begitu ya. Nah, may ini menunjukkan possibility atau kemungkinan dan juga permission atau izin. Contohnya, for example, it may rain today. Hari ini mungkin hujan. Kemudian yang kedua adalah might. Nah, might ini juga mungkin artinya ya menunjukkan possibility atau kemungkinan less certain than may. Jadi kurang pasti ya daripada may tadi untuk yang pertama tadi ya. For example, contohnya adalah I might go to the party. Saya mungkin pergi ke pesta, teman-teman. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih terkait dengan common modal verbs ya atau kata kerja modal umum. Nah, di sini selanjutnya ada apa saja? Ada must, harusnya. For example, di sini menunjukkan obligation atau kewajiban dan juga necessity, keharusan. Nah, for example, contohnya adalah you must wear a uniform. Nah,
kamu harus mengenakan seragam. Dan untuk common modal verb selanjutnya adalah should, artinya adalah sebaiknya, ya. Nah, ini menunjukkan advice atau nasihat dan recommendation atau rekomendasi. For example, contohnya adalah you should study harder. Kamu harus belajar lebih giat. Nah, oke. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih terkait dengan common modal verbs atau kata kerja modal umum. Selanjutnya ada will, artinya adalah akan, berarti menunjukkan future prediction atau prediksi masa depan dan juga promise atau janji. For example, contohnya adalah I will go to college. Saya akan kuliah. Dan selanjutnya ada would, artinya akan juga, but this is polite request atau permintaan yang sopan dan juga conditional, bersyarat ya. For example, contohnya adalah would you like some tea? Apakah kamu ingin minum teh? Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about meanings of modal verbs. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan arti-arti dari kata kerja modal. Di sini ada beberapa meanings. There are several meanings. Yang pertama ada possibility ataupun kemungkinan. Nah, ini biasanya menggunakan can, bisa, could, bisa juga may, boleh, might, mungkin ya. Kemudian meaning yang kedua adalah probability atau probabilitas ya atau kemungkinan ya. Nah, di sini ada may. Nah, boleh ya, might boleh dan juga ada should, sebaiknya teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada obligation atau kewajiban ya. Contohnya adalah must, harus, have to juga artinya adalah harus. Selanjutnya adalah permission atau izin, ada can, bisa, could, bisa, ada may, boleh. Selanjutnya adalah ability atau kemampuan, ada can, bisa, dan could juga bisa. Selanjutnya adalah advice atau saran atau nasihat teman-teman ya. Ada should, sebaiknya, ada ought to, seharusnya. Dan yang terakhir adalah meaning yang terakhir ada request, permintaan, ada can, bisa, could, bisa, akan ya, yaitu will, dan would juga akan artinya. Oke teman-teman, ini dia beberapa meanings of modal verbs. Jadi ada possibility, probability, obligation, permission, ability, advice, and request. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples in context. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan contoh-contoh dalam konteks teman-teman ya. Nah, ada apa saja? Nah, untuk yang pertama, misalkan kita menggunakan can. Nah, contohnya adalah I can swim. Saya bisa berenang. Nah, can ini, kalimat ini mengungkapkan atau menyatakan ability atau kemampuan teman-teman. Selanjutnya, contoh yang lain adalah could, artinya adalah bisa. Nah, di dalam kalimat contohnya adalah could you pass the salt? Bisakah kamu memberikan garam? Nah, di sini menunjukkan atau mengartikan polite request atau permintaan sopan. Selanjutnya adalah may, boleh ya. Contohnya di dalam kalimat adalah you may leave now. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Nah, ini menunjukkan permission atau izin. Selanjutnya adalah must atau harus. Contohnya di dalam kalimat adalah we must finish our homework. Kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Nah, must di dalam kalimat ini menunjukkan obligation atau kewajiban. Selanjutnya adalah should, artinya adalah sebaiknya. Contohnya di dalam kalimat adalah you should eat more vegetables. Anda atau kamu harus makan lebih banyak sayur. Nah, di sini menunjukkan advice atau nasihat, teman-teman. Dan untuk contoh yang terakhir adalah will, artinya akan. Contohnya di dalam kalimat adalah I will call you later. Saya akan menelpon kamu nanti. Nah, di dalam kalimat ini, will berarti menunjukkan future prediction atau prediksi masa depan, teman-teman. Oke, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya adalah common mistakes atau
kesalahan-kesalahan umum ya. Nah, yang pertama ya ada using to after modal verbs. Jadi penggunaan to setelah kata kerja modal ini juga sering kali ditemukan dan merupakan kesalahan umum ya di dalam menggunakan modal verbs di dalam kalimat. Kemudian ada juga using the wrong form of the main verb. Penggunaan bentuk kata kerja utama yang salah ya. Mungkin ada yang menggunakan verb to dan atau mungkin juga ada yang menggunakan verb three. Tetapi harusnya adalah verb one, teman-teman. Atau verb kata kerja pertama atau best verb kata kerja dasar ya. Selanjutnya, common mistake yang lain adalah confusing similar modal verbs. Kebingungan dengan kata kerja modal yang serupa, misalnya adalah may and might ya. Nah, oke. So everyone, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about conclusion atau kesimpulan, teman-teman. Nah, di sini ada dua poin di dalam kesimpulan. Poin yang pertama adalah modal verbs are essential for expressing a wide range of meanings in English. Jadi, kata kerja modal ini sangat penting untuk mengungkapkan berbagai macam makna di dalam bahasa Inggris. Dan untuk poin yang terakhir di dalam conclusion ini adalah understanding their different functions and usage is crucial for effective communication. Jadi memahami berbagai fungsi dan penggunaannya sangat penting untuk komunikasi yang efektif. So everyone, nah, I think that's all for today. Thank you so much for your attention. Thank you very much for watching this video lesson. I do hope this video lesson can give us so many benefits, yeah. And if you have any question, just feel free to write your questions down on the comment box below. So everyone, let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.